Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kang Ipul Official. Nah, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya pasti semangat. Terutama bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos pada seleksi tahap 1 P3K Guru ya. Mudah-mudahan teman-teman terus tetap konsisten mempertahankan ilmu yang sudah teman-teman dapatkan. Dan tentunya bagi teman-teman yang belum dinyatakan lulus ya, ataupun sudah melewati ambang batas akan tetapi teman-teman belum mendapatkan formasi pada tahap 1 ini, mudah-mudahan teman-teman tetap semangat untuk melanjutkan ya, untuk melanjutkan tahap 2 ataupun tahap 3. Nah, akan tetapi bagi teman-teman yang sudah lolos passing grade ya, P1, P2 ataupun P3 dan belum mendapatkan formasi untuk mengisi formasi pada tahap 1 ini ya, teman-teman boleh dedikasi pilihan, boleh melanjutkan ujian lagi ataupun tidak. Dan nanti pada akhir pengisian formasi kosong yang sesuai disampaikan oleh Kemendikbudristek bahwasanya nanti akan dirankingkan dengan perolehan akumulasi nilai tertinggi untuk dimasukkan kepada formasi kosong. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini di channel Kang Ipul Official kita akan membahas tentang kode kelulusan ya. Ini masih banyak pertanyaan yang tentunya simpang siur dan belum saya dapat menjawab satu persatu pada komentar. Ya, silakan teman-teman simak. Saya membuatkan video ini untuk pertanyaan bagi teman-teman yang memang banyak sekali masuk tentang banyaknya kesalahpahaman ataupun pemahaman tentang kelulusan, sehingga itu terjadi bagi teman-teman untuk ragu mengajukan sanggah ataupun tidak. Nah, pada dasarnya sanggah ini ya, sanggah ini adalah sebentuk protes ya tentang hak yang teman-teman tidak dapatkan, dan itu kesalahan dari penilai atau panitia, bukan kesalahan dari pelamar. Nah, itu adalah ketentuan tentang sanggahan. Akan tetapi seandainya kesalahan itu datangnya dari teman-teman semua sebagai pelamar, maka sanggahan itu akan sia-sia saja dan tentunya kemungkinan akan berdampak lagi ke depannya. Nah, teman-teman semua, untuk menjawab semua pertanyaan itu, dan mungkin teman-teman sebagian belum memahami ya tentang passing grade terbaru dari Kemenpan RB 1169 tentang passing grade terbaru ya yang dikeluarkan satu hari sebelum pengumuman. Nah, di sini saya coba mengulas lagi tentang kode, dan kode itu adalah sebuah singkatan ataupun dan memang itu tertera pada kelulusan. Oke, baiklah teman-teman semua, nanti akan kita kupas secara lebih rinci dengan contoh-contoh kasus yang sudah menjadi pertanyaan dan langsung disampaikan di channel Kang Ipul Official melalui komentar. Nah, teman-teman semua, untuk sebelum lanjut kepada pembahasan kali ini ya, silakan teman-teman dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share. Mudah-mudahan channel ini dapat lebih berkembang dengan dukungan teman-teman semuanya dan terus memberikan informasi-informasi edukatif terkini terkait pembelajaran, guru, dan pendidikan. Nah, bagi teman-teman yang sudah mensubscribe untuk mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman yang akan mengulang pada ujian selanjutnya diberi kesehatan, diberi kelancaran, diberi keberkahan, dan nantinya mudah-mudahan teman-teman diberi kelulusan. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman semua ya, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung membahas tentang kode kelulusan dan cara penghitungan kelulusannya berdasarkan keputusan Menteri tentang passing grade yang terbaru. Baiklah teman-teman, langsung saja kita simak. Oke teman-teman, kita lihat dulu di sini tentang kode ya. Nah, tentang kode ini adalah kode-kode yang harus teman-teman ketahui tentang pengumuman kelulusan pada tabel pengumuman kelulusan. Nah, jadi teman-teman jangan sampai salah paham tentang kode-kode ini, dan tentunya untuk mengetahui itu lebih rinci teman-teman harus tahu tentang arti kode ya. Kode L itu deskripsinya itu menyatakan lulus, TL itu tidak lulus, P1 itu passing grade Permenpan awal ya. Lalu P2 passing grade usia 50 tahun ke atas, P3 atau passing grade penurunan Permenpan terbaru. Dan ini P1, P2, P3 ini nanti masuk kepada Kemenpan RB ya. Itu tentang kategorinya, kategori kelulusan itu dibagi menjadi 3 kategori. Nanti akan kita kupas lagi dari Kemenpan RB. Lalu X itu guru induk, Y guru non induk atau pelamar dari sekolah luar. A afirmasi cerdik, B afirmasi usia 35 tahun ke atas, C afirmasi disabilitas, dan D afirmasi K2.
Yang teman-teman harus pahami yaitu tentang pengelompokannya. L itu dengan TL, tidak lulus, lulus dan tidak lulus. Lalu P, 1, P2, P3 ini passing grade-nya yang kategori 1, 2, 3. XY ini tentang status guru, guru induk ataupun guru non induk. Lalu ABCD itu tentang penambahan afirmasi. Ya, A afirmasi cerdik, B usia 35 tahun ke atas, C afirmasi disabilitas, dan D afirmasi K2. Oke teman-teman ya, sebelum kita lanjut kita lihat dulu pada Kemenpan RB. Oke ya, ini pada Kemenpan RB. Oke, ini Kemenpan RB 1169 ya. Kita lihat dulu secara lebih sekilas ya. Ini kita nanti langsung ke poin pokoknya saja. Itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1169 tahun 2021 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Nah, ini yang lebih mengejutkan ya. Menpan RB itu mengeluarkan 1 hari sebelum pengumuman. Dan ini merupakan jawaban-jawaban yang memang adanya usulan dari DPRD ataupun usulan dari pihak-pihak lain terkait pelaksanaan tahap 1 yang memperjuangkan tentang guru-guru yang sudah mempunyai masa kerja yang panjang. Nah, kita lihat di sini ya dari Kemenpan RB 1169 ini ya yang ini menimbang ini A. Ini bit. Nanti teman-teman bisa baca lebih rinci lagi. Saya siapkan pada kolom deskripsi. Silakan teman-teman bisa baca kembali ya. Kita langsung ke poin yang pokoknya saja tentang perubahan dibandingkan passing grade yang awal. Nah, oke. Kita lihat pada diktum-diktum ini. Ini adalah perubahan-perubahan dari passing grade yang awal. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini Menpan RB seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi 1 pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Diktum ke-1 ini nilai ambang batas ya, itu adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi. Lalu untuk diktum kedua itu nilai ambang batas sudah disampaikan juga, ini tidak berubah, bahwasanya ada kompetensi teknis, kumulatif, kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan ambang batas wawancara. Ini sama dengan passing grade pertama ini tentang 3 kelompok passing grade. Lalu nilai ambang batas ini baru ada perubahan ya, ada dibagi menjadi 3 kategori nilai ambang batas, kategori 1, kategori 2, dan kategori 3, dan ini masuk kepada kode pengumuman itu adalah PG1 ya, P1, P2 ataupun P3. Kalau P1 itu kategori 1, P2 kategori 2, dan P3 kategori 3. Lalu diktum keempat itu nilai ambang batas sebagaimana dimaksud. Nah, ini nilai diktum ketiga merupakan nilai ambang batas sebagaimana ditetapkan keputusan Menteri Menpan RB nomor 1127 tentang ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pemerintah dan perjanjian kerja jabatan fungsional guru. Ini adalah passing grade yang sebelum perubahan. Ini pertama, ini 1127 ya. Itu bahwasanya passing grade yang sudah disampaikan melalui lampiran, dan passing grade yang pertama sebelum adanya perubahan min 1 hari sebelum pengumuman. Ini jatuhnya kepada passing grade yang pertama ya, yang mungkin cukup tinggi. Ini cukup tinggi pada kompetensi teknis. Lalu diktum kedua, ini untuk kategori 2. Ini kategori 2 adalah nilai passing grade kompetensi teknisnya ini langsung 100 seperti sertifikat pendidik, afirmasi sertifikat pendidik. Nah, untuk seleksi kompetensi manajerial sosiokultural itu diturunkan menjadi 110. Lalu untuk wawancara itu hanya 20 saja. Itu P2 atau passing grade kedua. Nah, ini berlakunya untuk usia berapa nanti akan dijelaskan pada diktum ke-6. Nilai ambang batas kategori 2 sebagaimana dimaksud diktum kelima diberlakukan bagi peserta berusia paling rendah 50 tahun dan saat pendaftaran. Kalau seandainya pada saat pendaftaran itu di bawah 50 tahun masih 49, itu tidak mendapatkan P2 atau kategori 2. Nah, yang mendapatkan kategori 2 pada saat pelaksanaan pendaftaran itu sudah masuk 50 tahun ya, ataupun dibilang 50 tahun ke atas. Lalu diktum ke-7 itu nilai ambang batas kategori yang ketiga sebagaimana dimaksud diktum ketiga adalah sebagai berikut.
Nilai kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran 1 ini adalah lampiran susulan pada passing grade ketiga ya, yang lampirannya itu tercantum melalui tidak terpisahkan dari Kemenpan ARB 1169. Itu sudah ada penurunan kompetensi teknisnya. Lalu 130 untuk seleksi kompetensi manajerial ini tetap, manajerial sosiokultural tetap 130, dan 24 untuk wawancara ini tetap. Hanya penurunannya pada kompetensi teknis saja. Ya, itu keluarnya passing grade penurunan itu -1 hari sebelum pengumuman. Lalu diktum ke-8, kelulusan akhir seleksi kompetensi 1 ya, kompetensi 2 dan kompetensi 3 diberlakukan secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut. Inilah hal yang memang teman-teman harus pahami tentang penentu kelulusan. Jangan sampai nanti teman-teman tidak memahami dan teman-teman juga ragu untuk mengajukan sanggah atau tidak. Kemarin banyak pertanyaan ini, saya harus mengajukan sanggah atau tidak. Pada video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan ketentuan sanggah. Teman-teman harus pastikan apabila kesalahan itu dari panitia, bukan dari pelamar. Kalau kesalahan dari pelamar itu tentu tidak masuk kepada ketentuan sanggah. Jadi teman-teman harus memahami. Ini untuk teman-teman yang mungkin tahap 1 sudah lewat, tahap 2 dan tahap 3 ini teman-teman memang harus memahami ini. Selagi belum ada regulasi peraturan terbaru tentang untuk pengaturan tahap 2 dan tahap 3. Oke, terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat baik. Ini maksudnya kategori 1 lulus ambang batas passing grade pada passing grade pertama dulu, berperingkat baik ini maksudnya dirankingkan. Nah, tentu rankingan yang terbaik itu yang masuk. Seandainya diambil 1 berarti yang juara 1 tertinggi. Lalu, jika setelah huruf A diberlakukan masih terdapat lokasi kebutuhan belum terpenuhi, maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6 diberlakukan nilai ambang batas kategori 2. Kategori 2 yang masuk passing grade kedua atau kategori 2 itu yang 50 tahun ke atas dan berperingkat terbaik seandainya pada kategori 1 tidak terpenuhi. Lalu setelah kalau B tidak diberlakukan masih alokasi kebutuhan belum terpenuhi, maka terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 dan berperingkat terbaik. Ini adalah passing grade yang terbaru dari Menpan ARB. Nah, peserta seleksi kompetensi 1 pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama berisi peserta pelamar dari sekolah yang memiliki sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, ini maksudnya sekolah induk atau disimbolkan pada pengumuman itu X. Yang kedua, kelompok kedua pelamar bukan tempatnya mengajar, memiliki sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai jabatan yang dilamar, itu dengan simbol Y atau sekolah non-induk. Nah, ini nanti akan kita kupas sekolah induk dan non-induk apa keistimewaannya ya. Oke, kita lanjut. Peserta sebagaimana dimaksud di diktum ke-9 selanjutnya berkompetensi pada kelompoknya masing-masing. Nah, ini maksudnya untuk guru yang Y atau non-induk. Oke. Dalam hal alokasi kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari kelompok pertama sebagaimana dimaksud di diktum ke-9 belum terpenuhi karena nilai peserta tidak memenuhi nilai ambang batas kategori 1, nilai ambang batas kategori 2 dan 3, maka peserta di kelompok kedua sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Ini teman-teman harus memahami ya. Apabila seandainya ada dua lokasi ya, dua alokasi atau dua formasi yang dibutuhkan pada sekolah induk, misalnya sekolah A, akan tetapi satu sudah terkunci dan satu lagi itu untuk diperebutkan oleh sekolah Y. Nah, untuk pelamar Y atau pelamar dari luar. Nah, seandainya yang X itu tidak lolos, maka dari sekolah luar yang Y itu tidak dapat mengisi pada formasi X ya, karena itu sudah terkunci untuk guru induk. Nah, walaupun lulus itu tidak bisa mengisi seandainya yang diambil X1 atau dan Y1, jadi formasi 2. Untuk guru yang berstatus Y atau non-induk itu hanya berperingkat 1 saja yang bisa diambil. Nah, akan tetapi pada sekolah luar yang peringkat 2 tidak bisa mengisi pada X seandainya X tidak lulus. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kawan-kawan gagal paham dan salah paham. Lalu teman-teman istilahnya apa ya, kalau bahasa-bahasa di Facebook sekarang itu ya, memprotes mungkin tidak berdasar. Akan tetapi kita pahami ini dulu, dan memang
keputusan dari panitia Panselnas itu mungkin sudah mempertimbangkan semua. Akan tetapi seandainya memang ada kesalahan pada penginputan, silakan teman-teman bisa mengajukan sanggah, dan tentunya menggunakan bahasa ataupun penyampaian yang tidak mengada-ngada ataupun sebenarnya. Mudah-mudahan sanggah teman-teman diterima seandainya itu memang ada kesalahan ya, karena memang manusia ini ya tempatnya salah, apalagi yang ditangani ini seluruh Indonesia. Ya silakan teman-teman mengajukan sanggah seandainya memang itu berhak untuk disanggah. Oke, itu ya teman-teman semua. Guru X, guru Y itu tidak bisa mengisi formasi X walaupun nilainya tinggi. Nah, seandainya dua formasi X, Y, satu-satu, berarti kelompok pada kelompok guru Y atau guru non-induk itu hanya bisa merebutkan untuk formasi Y, yang X tidak bisa. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini tadi pemaparan dari Kemenpan RB nomor 1169 yang terbaru ya. Lalu kita kembali lagi kepada tadi kode. Nah, ini kode ini. Jadi itulah tadi yang maksudnya L itu lulus, tidak lulus TL. P1, P2, P3 itu passing grade awal, usia 50 tahun. Lalu yang P3 atau kategori 3 penurunan Permenpan baru. X itu guru induk, Y guru non induk, afirmasi ABCD. Itu teman-teman harus memahaminya. Oke, kita lanjut kepada kasus ya yang memang disampaikan kepada saya. Ini bagaimana ini kok seperti ini, apa keputusannya ya? Oke, kita lihat langsung, kita lihat kasusnya. Nah, ini saya memang tidak sampaikan, tidak tunjukkan namanya ya. Ini karena memang rahasia privasi seorang, tapi saya lihatkan pada perolehan nilai tentang kasus ini ya. Kita lihat telah sama-sama. Mungkin seandainya nanti saya ada kesilapan, silakan teman-teman sampaikan atau koreksi, sampaikan kepada saya yang benarnya itu melalui kolom komentar. Lalu kawan-kawan yang mau komentar silahkan nanti ya. Ini yang diterima formasinya ada 3. Formasinya ada 3 dan kita lihat di sini ada guru X dan guru Y. Guru X yang pertama nilai murninya 270, tambahan afirmasi itu jadi 345. Itu formasinya B ya, itu formasinya B. Nah, ini teman-teman lihat ya, ini setelah tambahan formasi 345, manajerialnya 86, sosionya 100 ya, berarti 186. Lalu wawancaranya 39, ini lewat ambang batas, lalu totalnya 570. Nah, itu dengan keterangan afirmasi B. Ini guru X atau guru induk P1, maksudnya guru induk lolos passing grade 1. Ini dinyatakan lulus untuk mengisi formasi yang memang sudah dari guru induk. Nah, yang kedua, ini 235-nya ini nilai murni. Lalu 235 ini afirmasi, dia tidak mendapatkan afirmasi ya. Jadi nilainya tetap sama. Lalu manajerialnya 86, sosionya 79. Lalu wawancaranya 38. Jadi total nilai 438. Dan ini guru X atau guru induk ini dinyatakan tidak melewati ambang batas. Maka ya karena tidak pernah ada penambahan afirmasi, jadi nilai murninya tidak bertambah. Ini dinyatakan guru X ini tidak lolos. Dan tidak lolos ini maksudnya tidak melewati passing grade ke-1 atau kedua ataupun ketiga. Lalu kita lihat ada guru Y atau Y itu guru non induk atau pelamar dari luar. Itu 220 nilai murninya ditambah afirmasi B sama D. Lalu penambahannya jadi 345. Manajerialnya 86, sosiokulturalnya itu 77,0, wawancaranya 36,0. Lalu total nilainya 544 dengan penambahan afirmasi 2 ya. 2 jenis ini B dan D. Lalu guru non induk atau guru Y lulus passing grade 1 dan dinyatakan lulus. Nah, di sini ada tersisa lagi 1 formasi untuk diperebutkan pada tahap kedua. Nah, inilah teman-teman semua. Ya, jadi diberikan 1 kelulusan guru induk 1 dan kelulusan guru non induk 1. Nah, apabila guru yang kedua nih X ya yang tidak lulus ini apabila melewati passing grade pertama, ini juga nantinya akan dinyatakan lolos. Oke, ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua kita lihat. Ini pertanyaan juga ke saya melalui komentar Facebook ya.
Ini yang diminta formasinya ada dua. Di formasi ada dua, kita lihat yang XXX dulu, ada 4 peserta itu semuanya dinyatakan tidak lolos, juga tidak mendapatkan afirmasi, jadi nilainya tetap sama dari nilai murni. Dari keempat afirmasi mereka tidak masuk, dan ini juga tidak melewati ambang batas. Nah, tidak melewati passing grade, maka dinyatakan tidak lolos. Dan ada di sini ya yang seharusnya lolos. Nah, yang seharusnya lolos ini pada guru Y atau non induk itu dengan afirmasi yang B 290 nilai murni tambah afirmasi jadi 365. Ini lolos passing grade pertama. Nah, lolos passing grade pertama, mengapa tidak lolos ya? Mengapa status keterangan pada kelulusannya tidak Y, P1 lalu L? Nah, ini kasusnya karena dua formasi ini dikunci untuk peserta X atau peserta induk. Jadi walaupun untuk guru luar ini sudah melewati ambang batas atau lolos pada passing grade pertama, ya seharusnya lulus. Nah, karena tadi kita sampaikan melalui Permenpan RB nomor 1169 bahwasanya guru Y ini tidak bisa mengisi formasi X yang sudah terkunci. Nah, istilahnya di sini hanya meramaikan saja. Hanya meramaikan saja pada tahap 1 ini ada dua kelompok, yaitu guru X dan guru Y. Nah, jadi guru Y ini walaupun lulus passing grade pertama tidak bisa mengisi. Nah, jadi teman-teman, ini pelajaran untuk memilih tahap 2 itu kita bisa pilih yang mana banyak guru induknya, jangan sampai diisi, jangan sampai diikuti. Dicari yang memang hanya sedikit saja. Kita belajar dari tahap 1. Lalu guru yang Y, yang terakhir itu, passing grade ketiga dia lolos. Mengapa di situ tidak dinyatakan lulus? Ya, karena itu balik lagi karena memang sudah terkunci oleh guru induk. Karena guru induknya banyak, ini biasanya pada guru mapel SMP ataupun SMA. Nah, jadi walaupun diterima dua, tetapi itu dua-duanya sudah terkunci dengan guru induk. Ya, kembali kepada Permenpan RB nomor 1169, guru Y tidak bisa mengisi formasi guru X. Nah, seperti itu ya teman-teman semua. Jangan nanti protes, loh kenapa nih saya sudah lulus tetapi dinyatakan tidak lulus padahal formasinya lebih dari 1. Nah, ini yang sudah disampaikan ke Kemendikbudristek bahwasanya untuk teman-teman yang sudah lolos passing grade jangan takut nanti akan dirankingkan lagi di akhir. Boleh ujian lagi tahap 2 ataupun tahap 3 untuk menambah nilai. Boleh, kalau tidak ujian pun boleh saja kalau kira-kira nilai akumulasinya sudah tinggi. Ini teman-teman semua ya. Mudah-mudahan teman-teman memahami. Kita lanjut kepada kasus yang ketiga. Nah, kasus yang ketiga ini lebih jelas lagi. Kalau hanya satu itu ya diambil oleh guru induk, guru X. Nah, ini ada guru X 3, lalu guru non induk itu dia sendiri nilai lulus lewat passing grade karena dia mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik atau senjata paling ampuh di P3K ini. Ya, itu sertifikat pendidik A dan B, dia otomatis nilai teknisnya 500, itu nilai maksimal. Akan tetapi kenapa tidak lulus? Ya karena kita lihat lagi pada formasinya disiapkan hanya satu, yaitu hanya untuk guru induk. Sesuai balik lagi kepada Menpan RB 1169 bahwasanya formasi guru induk yang sudah terkunci itu tidak bisa diambil oleh guru non induk walaupun mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik. Oke ya teman-teman semuanya, semoga teman-teman memahaminya. Nah, jadi ini adalah hal yang paling penting teman-teman, jangan sampai salah paham. Teman-teman ajukan pula ke sanggah. Banyak yang bertanya pada saya baik itu pada komentar konten saya ataupun pada unggahan Facebook saya, banyak yang bertanya dan saya tidak bisa menjawab satu-satu karena pertanyaan dengan kasus yang sama akan tetapi tidak melihat komentar sebelumnya. Makanya saya buatkan video ini, mudah-mudahan ini membantu teman-teman untuk memahaminya. Nah, jadi teman-teman yang dinyatakan tidak lulus jangan hanya membahas ini saja mengapa tidak lulus, tapi teman-teman tetap persiapkan untuk tahap 2. Nah, nanti saya sampaikan trik untuk mendapatkan lokasi kosong pada tahap 2. Nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, teman-teman semua. Nah, itu adalah beberapa kasus yang saya sampaikan. Dengan banyaknya pertanyaan ini, sekali upload kasus ini banyak yang menanggapi bahwasanya kenapa tidak lolos, sepertinya pemerintah tidak adil ya gitu. Tapi kita lihat dulu kasusnya seperti apa.
Nah, kalaupun 2, kalau sudah terkunci dengan guru induk, nah itu guru non induk tidak akan bisa mengisi, apalagi yang satu seperti ini. Nah, begitulah teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman memahaminya dalam mengartikan kode pada kelulusan ini berdasarkan Kemenpan RB 1169 tahun 2021. Mudah-mudahan teman-teman memahami dan informasi ini bisa membantu teman-teman. Jadi mohon maaf seandainya dalam penyampaian saya juga ada kesilapan ya. Jadi teman-teman bisa koreksi kembali. Seandainya saya ada silap, sampaikan pada kolom komentar mana hal yang benarnya lah. Dan saya sebelum saya menyampaikan ini sudah saya pelajari berdasarkan Kemenpan RB yang terbaru dan yang terdahulu. Mudah-mudahan informasi ini membantu semuanya. Saya doakan teman-teman untuk pada tahap 2 teman-teman semuanya diberikan kelulusan, belajar dari kesalahan di tahap 1. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Terus dukung channel Kang Ipul Official dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan. Saya Eri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.